Cimarema Pak 18 tahun kebebasan ya harus ada pembenahan. Yang pertama, alokasi belanjanya harus mulai fokus ke infrastruktur, kan? Jalan, jembatan, irigasi, sarana prasarana pendidikan, itu harus menjadi fokus sarana layanan kesehatan. Yang kedua, dari sisi kota harus berani menata Padalarang, kan pasar ya, sampai ke sana ke Ciburo, sampai perbatasan jembatan dengan Cianjur. Kita harus rapi. Yang ketiga, berani menutup tambang ilegal. Nanti bareng-bareng provinsi kalau itu, kan? Kemudian yang keempat, melakukan reboisasi terhadap wilayah-wilayah yang sudah gundul, seperti di wilayah Lembang ya, sekitarnya, dan kemudian menertibkan berbagai bangunan liar yang ada di situ. Karena kan tidak semuanya tuh tempat izin usahanya berizin. Ini harus ditata agar apa? Agar ini kan Bandung Barat ini luar biasa nih. Dia punya kawasan area pembangkit listrik, kan, Saguling. Dia diapit oleh Sungai Citarum, kan luar biasa. Kemudian dia punya pusat kota yang pertumbuhan yang relatif baik ya untuk kota-kota berestetika tinggi kayak ini di daerah Parahyangan, Kota Baru Parahyangan. Kemudian hotel-hotelnya kan tumbuh dengan baik. Dia juga pusat pendidikannya bagi TNI dan Polri. Ini kan modal dasar ya, modal dasar. Dan kemudian culture masyarakatnya masih sangat tradisi, saya tahu itu. Nah, ini modal dasar, multiplayer produk peternakan dan hortikultura ini kan di Bandung Barat. Nah, ini harus dikelola terus dengan baik, dengan mengembangkan, kalau menurut saya sih, kalau ingin ke depan sayurnya berkelas, ya mau tidak mau organik. Nanti organik harus mulai didorong karena punya pangsa pasar tersendiri, punya klaster tersendiri. Nah, ini yang harus dorong. Terus kemudian juga terus meningkatkan sumber daya manusianya. Bayangin pusat perbenihan Kementerian Pertanian di Bandung Barat, pusat ini pembenihan sapi di Bandung Barat. Sebenarnya basicnya Bandung Barat itu adalah pertanian. Ini persis kayak Bogor. Basicnya pertanian. Brimob di Bandung Barat, Kopassus di Bandung Barat. Ini tinggal nge-branding aja dengan baik. Tapi kondisi kemacetan di Bandung Baratnya gimana? Nah, itu tadi sudah selesai kan, kalau Cimareme kan jembatan layang. Terus saya juga punya tugas untuk menata di kawasan stasiun kereta cepat, kan depannya agak kumuh tuh. Nanti biar kita mau rapihin, kita udah alokasikan anggarannya, kita rapihin, nanti bareng-bareng Bupati. Ini Padalarang, karena kuncinya di Padalarang. Kalau Padalarangnya itu sudah rapi, stasiunnya sudah rapi, nanti kan gimana caranya orang turun dari kereta cepat itu di pikirannya terus di wilayah Bandung Barat, hotelnya di mana, nanti makannya di mana, itu harus terbranding dengan baik. Di wilayah selatannya seperti apa, kayak di Gunung Palu? Itu harus segera di penekanan pada aspek-aspek kehutanan. Jadi di situ harus dorong kehutanan, dan nanti kan ada sistem karbon. Nanti kan penghasil air, penghasil karbon kan harus mendapat fiskal, mendapat pendapatan. Itu kan baik kan gitu. Jadi semuanya bisa berjalan seiring dengan sejarah. Soal kasino Pak, kasino Pak. Soal revolusi putih. Revolusi putih itu gerakan anak-anak makan film. Ya harus kan sebenarnya di Bandung Barat. Jadi kalau revolusi putih dilaksanakan, anak-anak di Jawa Barat minum susu, maka yang mengalami perkembangan ekonominya adalah para peternak sapi yang ada di Kabupaten Bandung. Oh iya, saya ucapkan apresiasi buat Pak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Reskrim di Polda Jabar atas tindakan-tindakannya yang sangat cepat dan berani mengungkap sebuah judi yang ada di kawasan kota. Dan tentunya harus terus dilakukan monitoring, kemudian patroli terhadap berbagai kegiatan yang melanggar undang-undang. Bisa ada edaran terkait penghentian izin utama? Ya udah dari dulu. Nanti jangan nyalahin saya lagi tuh kayak di Cirebon, dua lagi meninggal. Karena maksa kan. Jadi kalau saya sih semua orang luasan kota Cipayung udah. Karena agar sistemnya baik, sistem yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun sistem yang ada di Pemda Jabar harus diperkuat agar tidak loadingnya lama. Kan saya ngecek SMA jam 9, kan baru bisa muncul. Pada daftarnya sudah ada lupa. Apa wacana perluasan kota Cimahi Pak? Ada di jalan tol tadi di Padalarang. Ya, jadi gini, kan problem kita hari ini itu kan problemnya adalah terjadi problem kecelakaan lalu lintas.
kemudian juga beban kendaraan yang berdampak pada semakin menurunnya daya dukung transportasi. Nah, sehingga selalu menjadi problem. Nah, memang sih problemnya di situ adalah angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal. Gitu kan, mungkin harga bahan bakar, harga tiket tol, spare part, sehingga memang sopir itu nggak kebagian. Kebagiannya di angka 100-150 sehingga tanpa kena. Mungkin mereka kalau aturan ini diterapkan, mereka keberatan karena tidak dapat lebih. Nah, ini harus kita bicarakan secara bersama. Bagaimana caranya agar mobil-mobil ini bebannya sesuai dengan ketentuan. Tetapi mereka tetap punya uang lebih untuk dibawa ke rumah. Kan itu masalah. Artinya gubernur akan hadir ya Pak? Dalam masalah ini? Saya karena saya biasa tunangan itu. Tahun Pak.